Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Semoga masih menyimak video recording mengenai heuristic searching. Hari ini kita akan bahas mengenai algoritma hill climbing, yakni algoritma yang digunakan untuk mengatasi kelemahan dari algoritma generate and test. Nah, sesuai dengan namanya, hill climbing berarti mendaki bukit. Bukit ini adalah sesuatu yang tinggi. Jadi idenya adalah bagaimana sih kita mencari jalur-jalur yang curam, atau di sini dalam artian di sini adalah jalur-jalur yang lebih baik. Nah, di dalam algoritma hill climbing, maka ada beberapa step yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah tentunya kita perlu menentukan mana initial state dan mana goal state-nya. Kondisi awalnya seperti apa, tujuan akhirnya seperti apa. Nah, kalau initial state merupakan goal state, maka kita keluar dari program. Kalau belum, maka initial state akan kita jadikan sebagai current state-nya. Nah, kita perlu mengubah posisi current state ke state yang lain. Maka di sini kita perlu sebuah aturan produksi atau operator. Nah, di sini kita perlu memilih operator yang belum pernah digunakan, kemudian dari operator kita akan mendapatkan new state. Kemudian kita evaluasi apakah new state tersebut adalah jalur yang curam. Kalau curam, maka dia sebagai current state-nya. Kalau bukan, kalau dia goal state, maka keluar dari program. Kalau bukan, dia dijadikan current state-nya. Begitu seterusnya kita ulangi sampai kita keluar dari iterasi. Kita akan coba terapkan kasus TSP yang sebelumnya tadi ke algoritma hill climbing ini, agar teman-teman tahu bedanya ketika menyelesaikan masalah menggunakan generate and test dan hill climbing itu bedanya seperti apa. Nah, tadi di algoritma generate and test kita bisa mengenerate solusi-solusi dengan metode DFS ya. Kita acak kotaknya, kemudian kita turunkan node di bawahnya. Nah, di algoritma hill climbing ini kita bisa menggunakan operator. Operator ini yang paling sederhana adalah kita bisa mengcombine atau mendapatkan rute dengan menukar urutan posisi dua kota dalam sebuah lintasan. Sehingga di sini total operator yang bisa kita pakai adalah sejumlah n faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 2 n min 2 faktorial. Kalau tadi ada 4 kota, berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 4 min 2 faktorial. 24 dibagi 2 dikalikan dengan 2 faktorial. Berarti ada 6 operator yang bisa kita gunakan. Nah, apa saja 6 operator ini? Yang pertama adalah kita bisa menukar kota 1 dengan kota 2, yakni urutan posisi kota 1 dengan 2. Kalau tadi kita bangkitkan A, B, C, D, berarti A ditukar dengan B, berarti B, A, C, D. Operator yang kedua, kita bisa tukar posisi kota 2 dengan kota 3. Operator yang ketiga, yakni kita tukar posisi kota 3 dengan kota 4. Operator yang keempat, kita tukar 4 dengan 1. Operator kelima kita tukar posisi 2 dengan 4. Operator 6 kita tukar 1 dengan 3. Nah, di sini operator ini kita simpan dan kita akan gunakan secara konsisten dari urutan operator ini. Tadi kita ada 4 kota, ini A, B, C, D. Kita dapat tentukan initial state-nya. Nah, di sini initial state-nya kita acak aja atau kita random. Misalnya kita tentukan bahwa posisi awal rute pilihan kita ini ada di A, B, C, D, sama seperti generate and test tadi. Nah,
Di rute ABCD, kita dapatkan bahwa panjang lintasannya adalah sebesar 19. Kemudian kita gunakan 6 operator tadi. Yang pertama adalah kita tukar posisi 1 dengan 2. Kemudian dan seterusnya sampai dengan operator yang ke-6. Nah, kita lakukan pengecekan di new state yang kedua, new state yang pertama, yakni jalur BACD. Di jalur BACD, kita dapatkan di sini panjang lintasannya adalah sebesar dari B ke A, ini ada 8, A ke C, ini 3, 8 tambah 3, 11, C ke D, ini ada 6, berarti 11 tambah 6 ada 17 satuan. Sehingga kita compare 17 dengan 19. Oh, ini lebih kecil. Tujuan kita adalah mencari rute terpendek, sehingga ini dianggap sebagai jalur yang lebih baik atau jalur yang curam. Sehingga new state kita jadikan sebagai current state-nya. Apakah ini goal state-nya? Belum tentu, karena kita tidak tahu bahwa masih ada solusi yang lain yang lebih bagus dari BACD atau tidak. Sehingga kita berpijak dari jalur ini. Nah, karena operator 1 sudah dipilih, maka di level berikutnya kita tidak boleh menggunakan operator yang pertama. Kita langsung menggunakan operator yang kedua. Kita bangkitkan operator yang kedua, dapat jalur BCAD. Di jalur BCAD, kita ketemu panjang lintasan sebesar 15. 15 kita compare dengan 17, ternyata lebih kecil. Nah, karena lebih kecil berarti dia lebih curam. Current state-nya pindah ke sini. Apakah ini goal state-nya? Sekali lagi belum tentu. Karena mungkin masih ada solusi di bawah BACD yang bisa lebih kecil nilainya. Sehingga kita jadikan BACD sebagai current state-nya. Kita turunkan lagi level di bawahnya. Karena operator 2 sudah dipilih, maka nanti operator 2 tidak boleh digunakan. Kita gunakan operator 1, ketemu jalur CBAD, panjang lintasannya adalah 20. Operator 3, kita dapatkan jalur BCDA 18. Operator 4, BCAB 17. Operator 5, kita dapatkan BDAC. Nah, di operator 5 kita dapatkan jalur curam nih, 14. Karena posisi current state-nya adalah 15, maka 14 ini dianggap sebagai jalur curam. Nah, maka kita jadikan dia sebagai current state-nya. Current state-nya pindah ke sini. Operator kelima sudah kita pilih, nanti nggak boleh dipakai. Kita turunkan lagi apakah ini, kita cek dulu apakah ini goal state-nya. Sekali lagi belum tentu, karena kita nggak tahu nih masih ada jalur yang bisa dibangkitkan nggak, solusi yang bisa dibangkitkan nggak dari bawahnya current state kita. Kita bangkitkan dengan 5 operatornya lagi. Ini operator pertama dapat lintasan 15, maka lebih besar. Operator kedua dapat 21, operator ketiga dapat 13. Sehingga di jalur BDCA ini kita jadikan sebagai current state-nya. Karena lebih kecil, karena curam. Kemudian berikutnya adalah kita cek apakah dia goal state-nya. Belum tentu, maka kita turunkan lagi, kita cek lagi dengan operator pertama. Kita dapat jalur DBCA dengan panjang lintasan 12. Ketemu jalur curam, maka current state-nya pindah ke sini. Nah, apakah ini adalah goal state kita? Sekali lagi belum tentu, maka kita turunkan lagi solusi di bawahnya. Karena operator pertama udah dipakai, kita nggak boleh pakai lagi. Kemudian kita pakai operator berikutnya, ketemu lintasan 19, jalur operator ketiga dapat 15, operator keempat dapat lintasan 19, operator kelima dapat 15, operator keenam dapat 16. Sehingga di sini kita sudah tidak ketemu jalur yang lebih curam. Maka mau tidak mau kita keluar dari iterasi. Nah, karena tujuan kita adalah mencari solusi yang terbaik, maka
current state-nya ini adalah menjadi solusi kita. Sehingga kita dapatkan solusi yang diperoleh dari algoritma hill climbing ini adalah DBCA. Dengan panjang lintasannya adalah 12. Nah, teman-teman bisa simpulkan kira-kira apa yang bisa diperoleh dari algoritma hill climbing ini. Jika di-compare dengan generate and test, maka yang terjadi adalah yang pertama, pasti lebih cepat jika dibandingkan dengan generate and test, karena tadi ya, kita hanya menggunakan operator yang terbatas dan tidak semuanya kita cek. Dan kalau udah dipilih, maka tidak kita cek lagi, kayak gitu. Kemudian yang minusnya adalah tidak complete. Tadi di algoritma generate and test kita ada 2 solusi. Sedangkan di hill climbing ini begitu ketemu DBAC, maka kita keluar dari iterasi dan kita hanya dapat 1 solusi aja. Dan ini kenapa? Karena tadi pembatasan adanya kombinasi operator, sehingga solusi yang didapatkan tidak maksimal. Nah, di sini masih ada beberapa masalah yang dihadapi dari algoritma hill climbing ini. Nah, nanti mungkin di case-case tertentu teman-teman akan menemukan masalah ini menjadi problem utama. Yang pertama adalah maksimum lokal. Maksimum lokal adalah keadaan yang lebih baik dari semua tetangganya, namun masih belum lebih baik dari keadaan yang lain yang letaknya jauh darinya. Oke, kita akan contohkan di sini. Di 6 operator ini, kalau teman-teman amati, di operator yang keempat, kita ketemu DBCA. DBCA, kalau kita telusuri, tadi ketemu jalur panjang lintasannya adalah 12. Nah, 12 dengan 17 ternyata lebih bagus 12. Tetapi di algoritma hill climbing ini, begitu dia ketemu jalur yang lebih curam atau sudah dianggap lebih bagus, dia langsung dipilih. Artinya dia optimum lokal atau maksimum lokal. Maka di sini ini yang menyebabkan dia solusinya tidak maksimal. Kalau dia compare dulu nih dengan semua operator yang ada, maka dia bakal memilih operator yang keempat. Begitu operator yang keempat, kalau diturunkan, maka dia akan keluar dari iterasi. Sehingga selesai. Hanya dengan 1 iterasi atau 2 iterasi, dia udah ketemu solusinya. Nah, ini problem dari hill climbing. Kemudian kondisi yang kedua adalah terjadinya daratan atau plateau, di mana suatu daerah datar dari ruang pencarian dari semua himpunan keadaan tetangganya memiliki nilai yang sama. Nah, untuk kasus ini kebetulan tidak ada daerah daratan. Contoh daratan itu misalnya, nah di sini panjang lintasannya 17, dari operator 2 dapat juga 17, operator 3 17, operator 4 17, 5 17, 6 17. Nah, di sini kita tidak bisa memprediksi dari cabang mana sih akan muncul solusi yang lebih cepat kayak gitu. Nah, ini kondisi daratan. Pasti dia akan milih yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya punggung atau ridge, di mana daerah pencarian lebih tinggi dari daerah sekitar, namun tidak dapat dibalikan dengan 1 langkah tunggal ke arah manapun. Nah, contohnya adalah di sini tadi, di level terakhir. Jalur current state kita, ini DBCA, kita ketemu panjang lintasan 12. Dengan operator yang pertama operator yang kedua kita dapat jalur 19. Kemudian operator ketiga kita dapat jalur 15. Operator yang keempat kita dapat jalur 19, operator yang kelima kita dapat 15, operator yang keenam 16. Nah, ini kondisinya lebih buruk semua, nggak ada yang curam.
mau nggak mau atau dia nilainya lebih tinggi dari 12, sehingga mau nggak mau dia harus keluar dari iterasi. Nah, kebetulan kalau di case ini memang ini yang kita harapkan. Jadi ini adalah proses keluar dari iterasi dan kita dapatkan solusinya. Nah, nanti mungkin di case-case tertentu kejadian seperti ini membuat kita terpaksa keluar dari iterasi secara paksa dan belum tentu mendapatkan solusinya. Ini adalah beberapa masalah dari hill climbing. Berikutnya kita akan lanjutkan di algoritma BFS. Ini algoritma greedy.